Ya, shalom guys. Ketemu lagi dengan saya Ariandi dan ini di konten sharing kita. Saya beri tema di sharing kita kali ini, The Storm is not the point. Dan pembacaan yang diambil untuk sharing ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, demikian untuk pembacaan firman Tuhan. Dan kenapa saya mengangkat tema The Storm is not the point? Hal ini dikarenakan ketika kita berbicara mengenai badai atau yang sering kita alegorikan sebagai permasalahan dalam kehidupan kita, kita eh, sadar atau tidak sadar, kita menjadikan badai itu sebagai poin utama dalam pembahasan ini. Dan ketika kita membaca di Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini, memang sepertinya badai yang terjadi begitu dahsyatnya sehingga membuat para murid saat itu menjadi ketakutan. Mereka bahkan pakai istilah, kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal ada dreadful, artinya mereka sangat sangat ketakutan ekspresinya. Dari kata Yunaninya deilos, ketakutan yang berlebihan begitu. Secara manusiawi mungkin ini wajar dialami oleh para murid-murid, mengingat kondisi teritorial Danau Galilea yang ketika terjadi badai, itu durasi badai biasanya berlangsung lebih lama. Hal ini dikarenakan Danau Galilea itu dikelilingi tebing-tebing batu. Jadi ketika ada angin ataupun badai masuk ke dalamnya, seperti apa namanya, berbeda dengan laut lepas yang anginnya bisa langsung langsung membawa badai itu, tapi ketika terjadi di dalam Danau Galilea itu seperti berputar di situ. Dan dari beberapa peristiwa itu bisa saja mengakibatkan sebuah kapal, bahkan perahu besar sekalipun itu bisa hancur gitu. Jadi ini hal yang kalau bisa dipikir manusiawi untuk merasakan takutnya. Itulah sebabnya mungkin kenapa kita sering menjadikan badai itu sebagai poin utama ketika kita berbicara tentang sebuah peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan kita. Dan bahkan pertanyaan yang selalu muncul ketika badai terjadi itu relatif sama, yaitu bagaimana kita bisa menghadapi badai itu ataupun bahkan kita bisa menaklukkan badai yang terjadi tersebut. Hal ini tentu kita dasari untuk supaya kita dapat istilahnya survive atau bertahan hidup di tengah kondisi yang diterpa badai atau yang sering kita gambarkan dari permasalahan-permasalahan kita. Mungkin terdengar sangat rohani begitu, bagaimana ketika ada badai, kemudian kita bagaimana caranya menghadapi badai, atau bagaimana kiat-kiat atau langkah-langkah dan lain sebagainya. Nah, mungkin terdengar cukup rohani dari pembahasan yang sering kita dengar tersebut.
Tapi kalau kita mau bawa hal tersebut ke dalam pendalaman iman, pendalaman pengenalan akan Tuhan yang benar, kita bisa saja cenderung akan menemui mispersepsi di sini. Akan saja terjadi mispersepsi atau salah pandang atau salah tafsir lah terhadap permasalahan ataupun badai yang terjadi. Karena kalau kita hanya cenderung berfokus kepada badainya, bagaimana badai ini bisa selesai dan lain sebagainya, ketika kita cenderung berpikir ke sana, itu artinya kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa lolos, bagaimana saya bisa kuat, bagaimana saya bisa dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ke saya, dan saya. Secara tidak langsung itu membuat kita memiliki cara pandang yang dikenal antroposentris atau cara pandang yang berpusatkan kepada manusia itu sendiri. Nah, hal ini kalau kita pandang dari segi bertahan hidup atau surviving life, ini sah-sah saja karena kita kan hidup, kita bekerja, cari uang untuk makan, untuk menghidupi diri kita, keluarga kita. Ini sah-sah saja. Tapi kalau kita membawa ini ke dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan, ini yang saya katakan tadi bisa terjadi mispersepsi. Karena yang mau dibawa sebenarnya antara hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana justru kita tidak berfokus pada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita berfokus kepada Tuhan. Jadi ada dua fokus di sini. Fokus yang keliru ketika kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Fokus yang benar adalah ketika kita bisa berfokus kepada Tuhan. Kalau kita mau baca di pembacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana murid-murid di sini salah menempatkan fokus mereka. Bahkan ketika mereka melihat badai itu sangat ketakutan, mereka membangunkan Yesus yang waktu itu sedang tertidur. Bahkan mereka saking ketakutannya, mereka berkata kepada Yesus, "Guru, apakah kamu tidak peduli kalau kita ini semua binasa? Jadi kita ini semua ditenggelam, diterpa badai." Gitu. Jadi ada fokus yang salah di sini. Mereka berfokus bagaimana mereka bisa selamat dari badai. Mereka tidak berfokus siapa pribadi guru mereka itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa di ayat terakhir, di ayat 41, disebutkan mereka menjadi takut juga, bahkan mungkin kagum dan speechless lah terhadap bagaimana respon Yesus ketika itu dia menenangkan badai dengan hanya istilahnya dua kata, diam, tenanglah. Bahkan mereka heran ataupun tidak bisa berkata-kata lebih. Mereka kaget, ada ekspresi kaget di sana bahwa mereka sampai berkata siapa orang itu. Itu artinya apa? Mereka tidak menyadari, tidak mengenal pribadi Tuhan dengan secara utuh. Kalau kita mau coba mau coba kalimatkan terkait hal ini, badai yang terjadi itu justru menunjukkan seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Badai itu akan menunjukkan seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa kita mengenal Tuhan. Kalau kita coba bandingkan dengan kejadian yang terjadi pasca peristiwa badai di Danau Galilea ini, kita lihat bagaimana ketika mereka berlabuh di Gerasa, mereka bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat di pasal 5. Di ayat 7 di situ, ketika orang yang kerasukan roh jahat ini melihat Yesus, apa yang dikatakan? Saya bacakan ayat 7. "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Nah, kalau kita lihat di sini, orang yang kerasukan roh jahat ini, mungkin roh jahatnya yang berkata-kata melalui dia. Orang yang kerasukan ini mengenal siapa Yesus. Bahkan dikatakan anak Allah, mengenal siapa Yesus. Bahkan dia menjadi takut akan hal itu. Dia menyadari siapa Yesus. Nah, bukankah ini sebuah ironi begitu? Orang yang setiap hari berada dengan Yesus, yang melihat
karyanya, pengajarannya, melihat mujizat yang dia lakukan, tapi tidak mengenal Yesus secara mendalam ketimbang orang yang kemudian kerasukan roh jahat ini. Jadi di sini sebenarnya yang bicara mengenai pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya tidak bicara kuantitas. Eh, Maksudnya tidak ditentukan oleh kuantitas, seberapa sering kita ibadah, seberapa sering kita berdoa, dan lain sebagainya. Sekalipun itu juga bermanfaat bagi kita. Tapi bukan bicara kuantitas, tapi tentang kualitas relasi kita dengan Tuhan. Kualitas relasi kita dengan Tuhan dengan memiliki pemahaman atau pengenalan yang benar tentang pribadinya. Kenapa saya katakan pengenalan yang benar? Karena ada pengenalan yang salah, yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat sekarang bagaimana banyak orang berpikir bahwa mereka sudah memiliki pengenalan yang benar, bahkan mereka menafikan misalnya ajaran-ajaran yang sudah diwariskan kepada gereja secara turun temurun, mulai dari Kristus kepada para rasul kepada murid-murid, dan seterusnya. Kita bisa melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mengaburkan sehingga orang-orang tidak bisa memiliki pengenalan yang benar lagi akan Tuhan. So dari sini kita bisa belajar bahwa badai yang terjadi di luar itu bukan yang poin utama, tapi apakah kita menyadari siapa pribadi yang berdiam di dalam diri kita. Itulah poin terpenting, itulah poin utama dan terutama. Apakah kita menjadi siapa Tuhan itu sendiri. Karena dengan menjadi siapa Tuhan, maka kita akan hidup dengan berpusatkan kepadanya, berpusatkan kepada Tuhan. Kita menjalani kehidupan yang benar-benar teosentris. Ketika kita beribadah, ibadah kita itu bukan sifatnya transaksional. Tuhan, ketika saya memberi persembahan sejumlah ini, saya harap Engkau kembalikan begini. Dan ketika saya berdoa, saya harap Tuhan bisa jawab dan lain sebagainya. Itu hubungan yang transaksional. Tapi ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan, maka hubungan kita menjadi sebuah hubungan yang sifatnya relasional, yang sifatnya personal dengan dia. Kita mengenalnya secara baik, secara benar. Bahkan even in the storm sekalipun, di tengah badai sekalipun, ketika kita memiliki pengenalan yang akan benar, so what itu dengan badai yang terjadi? Kenapa harus takut begitu dengan badai yang terjadi? Karena kita tahu, kita kenal siapa pribadi ada di dalam kita. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh iman yang diceritakan di dalam perjanjian baru, bagaimana mereka bisa bertahan diterpa berbagai macam gangguan, himpitan, bahkan nyawa bisa menjadi taruhan, tetapi mereka bisa tetap tenang sekalipun badai bergejolak dalam setiap kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka menyadari siapa Tuhan itu sendiri. Mereka menyadari pribadi yang sudah berkarya dalam kehidupannya. So itu yang menjadi perenungan kita di saat ini. Saya harap kita juga memiliki pengenalan yang benar, dan ini menjadi sebuah ajakan bagi kita untuk terus menerus percaya kepada-Nya, memiliki hubungan pribadi dengan-Nya, memiliki pengenalan yang benar tentang pribadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam Sulu.